Aduh, apa kabar lu? Baik, Ja. Eh? Gimana, Ja? Gila, kita WA-an mulu ya, Ja. Ya doang. Ini pandemi gimana nih, Ja? Ya pandemi begini. Ya di rumah aja juga. Tapi gue lumayan keluar-keluar sih. Cuman bener-bener tetap prokes. Lu vaksin lu? Udah, weh. Udah ya? Lu udah? Gue juga udah vaksin. Wah, syukur deh. Terus juga kita udah antigen nih ngobrol berdua. Oh iya, benar. Iya. Ini masker juga baru kita lepas nih. Aman sih harusnya. Benar. Lu sibukan apa? Musik-musikan masih? Gue masih di salah satu company lah gitu. Jadi gue megang artis manajemen juga. Oh jadi lu nggak independen lagi nih, ada company ya? Iya, betul. Iya. Company-nya nanti deh gue akan kasih Iya, tahu iya, apa gitu. Lu gimana? Sama, sekarang juga gue jadi under company. Oh. Karena kan si Locker Media kan gue bisa dibilang gue hiatus lah. Karena kan event nggak bisa jalan. Iya. Terus promotor juga gue bikin event juga nggak bisa jalan gitu kan. Iya. Ini juga virtual? Virtual enggak lah, gue Enggak ya? nggak tahu ya, gue nggak ngerasa ada soulnya aja nggak. Ya, benar. Asik soulnya. Apa sih? Iya benar, kagak berasa keringatannya, bau itunya, bau Beda. dieselnya nggak ada ya. Itu ya, bau diesel. Gue mah ini apa namanya sibuk sama company baru, bikin label ya kan. Terus juga masih manajerin Lale Ilmanino. Oh iya ya. Kan Itu gokil-gokilnya karya-karya mereka, produser juga ya. Komposer. Group. Komposer group. Unik juga tuh manajerin komposer group. Jarang-jarang gitu. Gila ya. Itu benar-benar lu niatin banget ya. Niatin sih. Ah, Udah 7 tahun ya jalannya. 7 tahun juga ya. Terus ya masih di apa namanya di lingkar kreatif juga gue masih jalan sama Pepeng kan, studio komik gue, Frank Komik. Oh, Frank Komik ya. Sama Three Art Space ya, art worker agency gitu lah. Cuman ya lagi seadanya aja projectnya. Iya. Tapi yang penting kagak gila aja sih. Benar ya. Benar. Yang penting kita tuh masih ada kesibukan ya. Yang penting waras. Iya, benar. Yang penting Kesibukan waras. tuh bukan berarti ada duitnya loh. Iya. Supaya gak gila. Gila, kalau udah gila nih, Covid-nya beres, kita aja gila. Kita aja gila, Covid-nya kagak gila. Iya, Covid-nya mah udah tuh dia menang kalau kita gila. Monyet. Kacau ya. Ya tapi tetep lah gitu, minimalisir keluar ya. Iya minimalis keluar, emang kalau nggak perlu amat gue nggak bakal keluar rumah sih. Ya akhirnya begini, kembung nih, berat gue naik. Iya. Oh tadinya kita ideal banget ya. Iya ya, Tipis ya, gitu ya. atlet-atlet basket lah, basah ketek. Gila, Burket dulu ini Burket. Aduh, Terus covid. Lu ini kayak misalnya anak-anak nih kan masalahnya adalah sekolah online. Wih, Pening lo ya. pening lah, Bruri. Lu bayangin aja, biasanya ketemu anak paling 6 jam, 4 jam ya, Iya. kalau pulang Iya. kerja gitu kan. Sekarang seharian lu ketemu anak lu ketemu kita seharian juga. Iya. Aduh, Tuh nggak tahu siapa yang bete itu ya, anak apa kita yang bete udah ya. kagak jelas yang bete siapa ya. Aduh, ada aja problemnya jadinya. Iya betul. Yang tadinya kagak pernah kelihatan jadi kelihatan kan. Iya. Problem gitu. Terus Apalagi lu anak lu 2 ya. Dua gua. Cewek lagi gua. Gila, suara tenor semua. Batak lagi. Aduh. Kuping gua kayak pengen gua sumpal tuh. Udah cewek dua-duanya Batak lagi. Aduh. Sama lah lu juga. Iya sih, anak lu. cuman kan karena Bataknya di nyokap jadi hilang ya gue. Iya. Cuman sama aja. Ya, nih. Aduh, ini Kayak- kita mau bikin apa sih? Ini gua kenal Baja itu udah lama banget. Dari awal 2000-an lah ya kita. Iya. Ketemu di panggung aja ya. Ya panggung-panggung. Dari kita ngerambah, waduh ini gimana caranya gitu ya, sampai akhirnya kita belajar bareng tuh ya. Iya. Dari panggung-panggung ya, dari ngerjain LO, ngerjain panitia, karena dulu banyak di pensi ya kita. Pensi. Sampai akhirnya kita betul-betul gila sampai sekarang gitu. Ya bisa cerita ya. Banyak lah, banyak pengalaman. Ya kalau gua sama lu ngomongin perpanggungan nih, showbiz gitu, musik mah nggak habis-habis sih. Iya. Lu zaman megang The Groove, gua megang Naif. Iya. Terus lu berlanjut megang Jamaica Cafe. juga ya lu ya sempat ya? Iya. Si di Gua ngegedein April and the Coffee Theory April and juga Coffee. sama Locker Media. Itu mah pengalaman yang nggak bakal habis-habis kalau diceritain. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau Tapi itu mesti kita cerita nanti. Iya, kan? lucu tuh ya. Kan? Lucu. Fakta-fakta, ya. Undangin teman-teman kita yang dulu bisa juga. pernah
bareng sama kita. Iya bener, yang seangkatan ya. Seangkatan. Yang kerjaannya sama tuh. Iya betul. Yang kita tapi batasin yang beratnya juga kayak kita, jadi Oh iya, 90 kilogram ke atas. banyak bro. Aduh, dulu kurus-kurus, kayaknya lincah gitu di panggung ya. Lari sono ngatur ini, ngatur seks sono. Sekarang kayaknya ribet berat. Gila, sekarang gue mau ngangkat alat aja tuh kayak lu tau gak lu, matahari mantap gue tuh udah langsung kelihatan gitu kan. Udah gerak. Aduh, Melorot mana? Ada melorot. Anjing. Aduh, balik lagi ke Covid nih. Nih gue yakin teman-teman yang profesinya sama kayak kita juga lagi gabut sih. Gabut di rumah. Iya. Nggak tahu deh, syukur aja kita masih coba-coba bikin beginian nih, konten, ngilangin stres. Kalau yang kagak bisa kayak kita begini kan juga bingung ya. Iya, tapi gua rasa semoga teman-teman kita juga bikin lah yang kayak begini-begini. Ya minimal ada hobi deh yang dikerjain. Iya, betul. Ngomong apa kayak ada yang mungkin nggak perlu ngomong, mungkin dia bikin konten tapi misalnya fotografi, ya. Dia bikin karya dari foto, dia bikin di YouTube dia misalnya. Kayak lu dulu pernah ya bikin pameran foto tuh ya? Dulu, iya banget. Udah lama banget ya. Gue mah keahlian gue banyak kan, cuman gue nggak bisa masak kayak lu aja. Lu kan sempet masak-masak tuh yang gue lihat tuh. Enak kagak tuh hasilnya? Kagak enak. Si Henry di Instagram yang gue lihat, bikin masakan di rumah WFA bikin masakan. Ini gue kagak yakin rasanya enak apa kagak sih. Gue nggak ngerti gue saat itu gue mau jadi chef apa mau jadi konten kreator, gagal gitu kayaknya gue. Gila, makanan gue, anak gue juga kayak gemeter gitu waktu gue suruh cobain ya gitu. Gemeter gitu, kayaknya nggak enakan gitu sama bapaknya gitu. Udahlah diberi juga, gue ngeliat sih air matanya tuh keluar dikit gitu. Tapi bodo amat lah gitu. Tapi ini Covid emang gawat ya. Maksudnya sampai sekarang gak kelar-kelar yang pertama nih. Terus berita hari ini gue baca di semua kanal berita, ini bakal jadi gelombang yang cukup gawat sih. Ya variannya tambah banyak ya, kayak susu ya. Varian kayak ada susu gitu. Ada ini ya, rasa maca. Covid rasa maca. Terus juga vaksin belum merata ya. Terus juga gua nggak ngerti itu juga, kenapa bisa nggak merata ya? Gua nggak tahu deh tuh. Kayaknya memang jatahnya sih Bro. Kayaknya sedunia lagi berebutan kayaknya. Bukan negara kita doang sih. Kayaknya sedunia lagi berebutan. Ya udah, kita yang negara berflower nih ya, yang warganya kan dikit banget nih. Negara kita dikit banget warganya. Dikit banget, iya. Cuman 200-an sekian juta ya kan gitu. Cece lah. Kebayang tuh berebutan. Iya. Terus lagi solusi juga nih, pemerintah nih. Ya, bansos dikorup. Enggak kagak aja. Tuh, udahlah bansos dikorup. Bikin lemes gua tuh. Bansos dikorup. Lu lemes emang tidak lemes diapain sih lu? Lemes. Iya, gila. Enggak, gue lemes banget gitu, gila itu bansos loh. Tega banget gitu, sedangkan kita sama-sama kita waktu itu bikin toko kan. Iya kan. Sebenarnya untuk apa? Untuk teman-teman kita yang nggak punya kesempatan kayak kita, udah jual-jual barang tuh. Itu waktu itu tuh di bulan-bulan ke-6 tuh dari Maret tahun lalu tuh. Betul. Tuh nggak dapat bansos juga loh. Bener. Padahal katanya bansos keluar, ada. Gila ya. Terus nyebelin lagi aja. Lockdown, tapi orang masih nongkrong tuh di warteg. Iya, emang bukan lockdown sih Bro. Namanya bukan lockdown kalau PSBB kan. Awalnya ngomongnya lockdown kan. Iya, cuman harus dibilang 3 bulan. Iya, kalau beneran lockdown mah harusnya semua orang nggak keluar rumah Bro. Iya sih, benar juga. Gitu. Tapi total harusnya. Yang kena imbas banget tuh sebenarnya yang dunia hiburan lah. Udah hiburan udah kelar. Paling kasta terakhir kayaknya. Kelar. Iya, Sponsor kagak mau nge-sponsorin event. Izin event kagak bisa keluar. Iya. Udah. Gue pernah waktu itu dibilang ada temen gue ngasih ide, bikin aja cara virtual gitu kan. Gue mikir gini, bikinnya mah gampang, dapat duit kagak kan gitu kan. Itu baliknya. Itu dia ya, bikin dia yang nikmatin karena WFH. Kita yang orang eventnya betul nggak dapat apa-apa kan. Bener. Gitu, yang ada keluar modal gitu. Tapi ini apa namanya dulu ini kan pasti kan salah satu yang bikin kecap juga nih kan jenuh ya. Iya kan? Banget. Pasti tadi mau ngomong gitu juga tuh soal jenuh kan. Tapi gimana caranya kita nge-handle kejenuhan kita kan tuh. Iya kan, terutama anak-anak kan Hen. Benar. Gua agak bingung sih, maksudnya kemarin tuh semua hobi yang anak gue suka udah gue coba penuhin deh biar dia nggak jenuh kan. Mulai games, musik, terus buku, terus ya apapun lah supaya dia nggak jenuh gitu.
tapi tetap jenuh dan pakai masker, terus juga cuci tangan, jaga jarak emang juga susah kalau misalnya memang ya gue kadang sekarang akhirnya bisa ngizinin dia sih sekali-sekali keluar sih gue. Cuman kan kita di luar nggak tahu ya. Betul. Walaupun temennya gue tahu kalau gue ngizinin dia keluar, gue tahu tuh temennya siapa dan keluarganya Ya. safe apa enggak gitu. Tapi tetap jenuh mah anak gue pasti ada gitu. Ya jenuh sih nggak bisa kita lawan ya. Iya. Soalnya lu mau penuhin apapun itu 1 kali 24 jam aja udah habis tuh sebetulnya. Iya. Semua bener. ide kita udah keluar. Bener. Iya kan? Tapi kita mesti sama-sama berjuang tuh untuk ke anak-anak ya khususnya. Jangan ditakut-takutin. Wah tuh bener. Kalau gue gitu ya mikir. Jangan ditakut-takutin. Jangan ditakut-takutin. Soalnya kita udah parno nih. Iya. Kita aja parno. Cuman aja nggak kelihatan sama anak-anak. Bukan Pak Tarno ya. Kalau Pak Tarno kan pok-pok ya. Iya dong. Jadi burung. Enggak juga. Padahal dia kelinci. Iya. Nah, jadi gue optimis COVID ini pasti akan beres, pandemi ini pasti akan beres. Tapi mental kita kerawat atau enggak? Itu bener tuh. Jangan bikin takut. Jangan bikin takut. Itu aja sih. Tapi gimana tuh di media-media, sosial media kan COVID begini, varian baru masuk dari India. Ini begini, yang mati begini, nyungsep. Itu gimana tuh ya? Kalau anak-anak baca tuh ya. Nah, itu dia. Anak-anak tuh pasti kan udah nggak mungkin kita, apalagi mereka udah melek gadget ya, gitu. Nggak bisa kita untuk bilang bahwa berita ini jangan, itu enggak gitu. Gue sih lebih ke sering ngobrol aja sama anak-anak gue, gitu. Ini COVID tuh kayak begini, gitu. Ini kalau misalnya papa mau lagi keluar, ya gue mesti tunjukin gitu. Gue persiapannya apa, bahkan hand sanitizer itu gue tunjukin gitu bahwa ini harus ada, ini harus ada. Terus pulang itu betul-betul gue kalau pulang anak-anak masih bangun, gue bilang nggak boleh langsung ketemu sampai mandi bapaknya. Ikut mandi anak lo? Gue kira anak lo ikut mandi juga sama lo. Ya enggak lah gitu, gue doang yang mandi. Iya. Gue terus udah gitu, itu harus diliatin, ditunjukin gitu bahwa iya ada aktivitas habis pulang itu mandi gitu. Terus pakaian itu emang disimpan gitu. Iya. Cuman itu doang aja. Lo mau bikin apa? Kita bukan peneliti, bukan dokter. Ya cuman bisa ngikutin aja apa yang dibilang, oh prokesnya ini. Udah, bikin aja. Artinya kita harus bisa tenang gitu. Karena anak-anak kan ngeliat orang tuanya bukan. Kalau orang tuanya parno. Gue sih kalau misalnya baca kayak gitu Jay, gue nggak ngomongin. Waduh, ada varian baru. Iya, gue juga tuh. Gitu. Iya benar. Ngapain juga ya? Gitu. Mending gue ngobrol sama lu, lebih nyambung gitu. Ya kalau takut bareng gitu. Tapi kalau dia baca gitu ya, ya paling nggak mau kita ngasih pengertian tuh ya. Iya. Ya. Betul. Maksudnya ya itu informasi lo serap, tapi jangan jadi parno gitu, jangan jadi takut ya. Iya. Kasih tahu ke anak kita begitu paling. Bener, tapi kan kalau kita ngomong, kalau kita nggak tunjukin susah juga. Bisa juga emang. Iya. Tapi gue setuju tuh, gue bakal coba tuh, jangan bikin takut, tuh benar tuh. Terus mungkin kalau dia baca berita di sosmed, diusahain kalau berkaitan sama COVID diskusi sama kita deh ya gitu. Iya, ya. betul. Ini maksudnya apa nih? Benar. Biar kita jelasin gitu. Benar. Soalnya supaya nggak dia nangkepnya, wah tambah banyak nih begini. Kusut bener. Ya anak-anak kayak lo tadi kan, anak lo udah mulai keluar. Waktu pas awal-awal tahun juga pas dibilang katanya udah agak mendingan. Iya. Gue masih bawa si anak-anak gue kayak jalan pagi sekali, 2 kali itu, ya. untuk ngeliat yang outdoor apa Iya. gitu. Tapi tetap gitu untuk bilang ke mall ya gitu suka ribut ya. Kan anak-anak tahunya pengennya jalan-jalan ke mall, bukan kalau anak yang sekarang umur segitu kan. Jadi ya gue Anak mesti SMP yang besar. ya, ini si Lu beda mau SMA mau nih. SMA ya. Lu udah pusing ini ya. Udah mau ke disco sebenarnya, bukan mau lagi. Gila. Pakai sepatu roda aja. Aduh, zaman lu sama kita itu mah ke lipstick ya. Anjing lipstick sama earthquake ya. Ampun, jangan dibuka banget gila. Nggak usah. Nah terus selain berita ini selama pandemi ini kan banyak berita-berita juga nih Ja. Yang berita ini sih kalau gue ngeliat selain COVID yang mendominasi kan emang zamannya ya ada aja masalah, berita-berita masalah sih. Iya. Gue kadang nggak mau baca tapi kenal orangnya. Muncul di timeline. Ya mau nggak mau gue berkomentar juga gitu. Ya yang paling deket kan
Anji ya, tangkep drugs ya nggak. Gue sih nggak nyalain Anji sih, maksudnya semua orang punya alasannya pasti. mungkin gue larinya ke makan ya. Lu Iya, misalnya kan stres orang kan lari beda-beda ya. Iya. Kali. Betul. Kalau gue stres pasti gue makan. Tuh jadi pipi gue begini akibatnya karena makan. Karena gue nggak cocok tuh misalnya lari ke yang yang lain tuh gitu. Mungkin juga Anji mungkin menghilangkan stresnya ya. Ini ya mungkin ke situ mungkin. ya. Iya, lari begini mah gue kadang-kadang gimana gitu. Bro, ya, tapi emang banyak sih barangnya yang disimpan sama dia banyak banget. Ternyata banyak ya, Banyak. di beberapa tempat Iya. ya. Gitu. Mudah-mudahan cepat beres janji lu. Iya, Maksudnya benar. ya kita doain cepat beres masalahnya. Hmm. Ini ada lagi masalah yang kita kenal juga, Gofar, Iya. pelecehan Iya, seksual. Pelecehan seksual Ya walaupun belum terbukti ya, maksudnya Iya. maksudnya sampai sekarang kan bukti-buktinya dan secara hukum juga belum clear gitu ya. Karena dia kalau nggak salah dia memutuskan mau jalur hukum kan. Jalur hukum Ya. gitu, bukan jalur sepeda nih. Kalau Iya. jalur sepeda kan mau dibongkar lagi Iya, tuh mau katanya. dibongkar lagi. Aduh, Ya dikit aja cuma berapa M. dikit buat tai dikit M, agak pernah ngelihat duit MM-an cash. Iya. Di jalur hukum. Nah, gue denger gini, gue denger sekarang si korban itu yang ngerasa dilecehkan itu sekarang di backup sama LBH kan, LBH. Buri, di backup sama LBH dan LBH bikin posko pengaduan untuk korban pelecehan seksual. Oke. Dan ternyata update per tadi sih gue baca di berita juga, ya 8 orang deh yang udah ngadu juga merasa pernah dilecehkan sama orang yang sama, Oke. sama Gofar gitu ya. Gue sempat nge-tweet dan di-retweet beberapa orang waktu itu. Ya gue cuma bilang gini sih di tweet gue, coba deh buat yang merasa jadi korban, ya kita teman-teman lingkungannya semua ngasih semangat ya, ke korban gitu ya, yang merasa jadi korban kita semangatin deh supaya jangan trauma gitu kan. Terus buat yang tertuduh ya, yang terduga gitu ya, buat teman-teman dekatnya kasih pencerahan deh. Iya. Maksudnya kasih semangat juga bahwa ya kalau emang dia ngelakuin, gue rasa harusnya bisa diomongin Ya. secara kekeluargaan sih gitu. Betul. Jadi nggak harus juga lewat hukum, karena menurut gue ya serius amat gue nih. Iya, berat Ini banget. nggak, maksud gue intinya gini, udah manusiawi aja nih, normatif, ngobrol-ngobrol, ya kalau mungkin minta maaf deh, gitu secepatnya. Artinya biar nih nggak jadi bola salju gitu maksud gue. Jadi rame, jadi ribet kan kesayang gitu. Maksud gue karirnya Gofar kan bagus ya. Iya. Gitu, maksudnya secara personal sih gue nggak terlalu deket, nggak kenal amat juga, tapi perjalanan karir dia gue ngikutin gitu. Dan dia penyiar juga kan, Iya, gitu. Dia penyiar betul. kondang juga gitu, dan dia punya bisnis yang keren banget Iya. gitu. Sayang sampai ke bawah-bawah ini kan, ke bawah-bawah ke bisnisnya juga jadinya kan, Nah, ke karya-karyanya. Jadi orang sekarang ayo ngeboikot karyanya dia. apa hubungannya padahal? Nah, menurut lu gimana tuh? Kan maksudnya ya dia kan personal. Ya. Hasil karya dia mah harusnya. Ya itu dia, kita tuh banyak yang memang lebih ke kepo masyarakat kita Iya. dibandingkan emang mau cari kebenarannya. Kembali lagi gitu, pelecehan itu nggak bisa dibenarin apapun tuh alasannya. Betul, kan? benar. Iya. Tapi itu adalah urusan personal. Iya. Sebenarnya kalau misalnya gue juga sempat dengar tuh boykot unit bisnisnya gitu. Iya, Sedangkan di unit bisnis itu ada orang lain yang dia nggak tahu apa-apa. Iya. benar. Iya kan, terus ada yang ya, burgernya itu juga kan udah langsung dia bilang Iya. udah ngerilis masih aja gitu. Iya. Menurut gue jadi kayak emang sengaja sih, emang ada yang mau ngelebarin Ngelebarin. gitu. Karena kan ya pelecehan, karyawannya kan belum tentu ada. Itu menurut gue gitu. Iya. Nah, ini juga kan kalau gue bisa berempati gitu karena kebetulan anak-anak gue kan cewek.
gitu. Jadi kan itu bisa terjadi sama siapa saja kan ya. Sama cowok juga, anak gue cowok juga bisa. Iya betul. Pelecehan perempuan ke cowok juga ada, Bro Ri. Ya, cowok Ada juga. Jangan dulu ya. Temen kita selangkangannya kita bejek-bejek. Belum lagi narik-narik tali BH pas SMP ya. Gue lupa tuh. Biasa SMP tuh ya. Kan SMP tuh sama rautan tuh ya. Iya. Rautan taruh sepatu. Pelecehan juga tuh. Pelecehan sebenarnya. Iya, benar. Tapi gini, nggak bisa juga disamain. Karena pemahaman kita dulu nggak ada ya. Itu lo ngomong soal seks aja sama orang tua tabu. Bener. Kalau anak sekarang kan mereka informasinya udah tahu. Anak gue tuh udah tahu. Pelecehan seks itu udah tahu, anak gue yang gede ya. Tahu ya. Tanpa kasus ini SMP udah tahu, anak lu juga pasti udah tahu karena gitu. Berita source-nya edan sih. Bener. Jadi ya kayak gitulah. Tapi gue buat protektifnya sih, ya buat mencegah gitu ya, buat apa namanya preventif gitu ya. Dulu ya gue bilang sama anak gue sih, ya lihat ke lingkungan dah gitu. Benar. Berteman juga lihat pribadinya gimana. Ya. Masuk ke lingkungan baru hati-hati, jangan terlalu so asik. Ya. Terus juga ya bisa bedain mana yang bercanda, mana yang ngarah ke situ tuh. Gitu kan. Betul, tuh tipis tuh. Tipis tuh. Anak masih remaja. Iya. Kadang-kadang kalau saya ingin taunya gede. Kadang soalnya suka burem tuh, dilecehin sama perempuan, kita senang-senang aja. Padahal dilecehin sebenarnya. Kalau buat cowok, ya kan? Iya. Lu dipegang gitu. Aduh, gua inget cowok gitu. Kesannya gue. Aduh, ya Anji, Far. Ya, beres dah urusannya, mudah-mudahan dah. Yang adil maksudnya semua beres dengan adil, dengan fair. Yeah. Kalau emang akhirnya terbukti, ya jalanin deh. Betul. Dengan semestinya. Kalau nggak terbukti, ya lu bela mati-matian karena nama lu udah dicemarkan lah gitu kasar kan begitu gitu kan. Dan yang terpenting masyarakat kita jadi belajar. Gitu. Apalagi Anji udah jadi bapak juga kan. Gua Far OTW lah gitu kan. Betul. Jadi bapak. Ya kita mah bapak-bapak di komplek begini mah paling cuma bisa komentar mencurhat aja, tapi paling enggak ya kita berpendapat yang logis aja sih. Logis aja sih, benar. Ini juga nih, apa ya? Ya maksud gua ada aja. Yang itu tuh yang siapa namanya? Wina ya? Oh iya. Yang kemarin juga sempat rame 2 hari lalu ya? Baru-baru ini lah, iya. Dia apa sih financial planner ya? Financial planner, ya. Jadi intinya itu dia sebenarnya itu dia mau mengencourage millennials itu untuk kalau bisa lo atur supaya lo bisa. Dia ngomong apa sih? Jadi itu dia mau ngarahin supaya millennials ini bisa punya rumah di umur 40. Tapi masalahnya adalah dia memulai narasinya itu sepertinya tuh tendensius gitu. Masa sih lu, intinya gitulah, gue lupa kata-kata tepatnya gitu. Intinya masa sih lu umur 40 belum punya rumah. Ini nih kelemahannya ketikan tuh ya. Iya. Ya, betul. Muka lu nggak kelihatan pas lu ngomong. Intonasi juga tuh mungkin tuh si Wina mungkin kalau diekspresiin ya, mungkin dia nulisnya gini nih. Masa sih lu umur 40 nggak punya rumah? Mungkin gitu. Iya, tapi bisa aja karena tulisan nangkapnya jadi gini. Ya, umur 40 belum punya rumah. Nah, beda tuh. Benar. Jadi beda tuh antara nyinyir sama yang satu lagi bercanda tuh ngomongnya. Iya, betul. Konteksnya bercanda gitu. Emang lemahnya tuh ngetik tuh di sosmed ya. Tapi akhirnya beres masalahnya. Dia sih udah minta maaf. Oh, dia udah minta maaf. Dia udah minta maaf. Maksudnya gue sempat lihat gitu, dia komen ke orang yang merasa tersinggung gitu, terus dia bilang maaf gitu. Jadi kalau gue sih ngeliatnya ya dia udah clear ya gitu ya. Ya kalau gue baca sih udah clear lah gitu. Tapi ya udah sempat digoreng aja. Netizen udah. Emang netizen juga bangsat kadang-kadang. Keji. Plus 62 nih keji netizennya. Ini kita juga nggak lepas sih bikin konten begini kan netizen ada aja. Ada aja nih. Iya kan, muka kita salah lah. Baju kita salah, hidup kita salah, nggak pakai stiker. Anjing emang. Ja, ini pakai filter dong ya, biar kita rada halusan. Gitu. Tapi itu milenial maksudnya yang generasi sekarang tuh memang kritis dulu. Iya, kritis. Jadi kita juga mesti terima juga kadang-kadang dikritik sama mereka. Betul. Gue kayak anak gue misalnya, gue pakai baju apa gitu mau jalan sama dia kadang suka mulai udah. Jadi, aduh, bajunya biar seimbang sama
gue ini dong gitu kan. Oh. Boleh juga, Iya. boleh juga gitu. Kayak musik Iya, gue bener. dengerin apa gitu, dengerin yang itu lagi, yang ini dong dengerinnya. Oh iya benar. Ada begitunya, gue. Gue sama anak gue udah nggak boleh begini. Asli, Katanya old school banget. Iya. Padahal menurut gue itu tren. Nah tapi emang kurang sih gue. Iya, Kalau lo yang maksudnya, lakuin kurang sih. dulu kan kayaknya keren banget gitu. Orang gini. Terus gue dimarahin sama anak gue. Salah gue di mana? Sama begini nggak pantas gitu nih. Ini nggak pantas nih kita yang begini. Jari gue buntet kagak dapet gitu. Jadi malu anak gue. Aduh, emang ya. Tapi lu ini nggak apa? Anak lu ngasih banyak masukan nggak kalau soal musik? Ini kan kita kan pekerja musik itu ceritanya. Banyak aja. Hari gini musik hari gini. Ih gila, gua itu tahu yang namanya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tuh. Mm. Siapa? Dua Lipa ya? Gue sih lagi dengerin Dua Lipa. Iya, lu tadi Nggak bilang baru-baru amat sih, cuman buat gue yang kemarin-kemarin nih karyanya dia gitu ya, masuk nih ke kuping gue nih, Duri, masuk nih. Lu tahu itu dari mana? Selain kece juga, hah? Lu tahu? Anak gue juga. Iya. Ini siapa nih gitu kan? Nah kalau gue langsung nge-recall tuh, ini kayak Sade gitu, cuman lebih modern gitu, bentukannya gitu. Dua Lipa cantik, sensual, gitu. Sade nih, tua ya, bandingannya Sade gitu. Bukan Saden ya? Saden mah udah dunia belum berakhir, bukan salah juga itu. Udah tua, 9 berapa itu ya? Oh, 2000. Oh iya, sabar, 9 apa kali 9? Iya. Tapi gue juga tahu Dua Lipa itu dari anak gue. Iya, sama gue juga. Itu. Walaupun gue baca, Dua Lipa nih, tapi bener-bener dengerin gara-gara anak gue dengerin juga gitu. Anak gue juga sekarang unik-unik juga dengerinnya gitu. Yang kadang-kadang juga gue juga nih siapa ya gitu. Tapi kalau jadi gini, gue sempet dengerin bareng tuh musik kayak Thundercat ya. Kayak Thundercat gitu. Terus ya kayak Boy Pablo, kayak apa gitu. Ini sebenarnya gue ceritain sama dia. Ini mah dulu zaman gue seumur lo nih yang ngetop musik kayak gini tuh si ini gitu. Jadi dia tahu tuh, oh ini ternyata pernah ada kayak dengerin Thundercat dulu mah yang kayak gini, Earth, Wind and Fire gitu. Jadi kayak oh iya dia ada dengerin Earth, Wind and Fire gitu. Jadi kita saling tukar apa namanya, tukar pengetahuan aja. Iya, betul. Cuman gue memang minta bantuan sama dia sih, kayak ini sekarang siapa yang lagi oke gitu, yang lagi ini gue dengerin gitu. Terus yang lokal siapa gitu ya, banyak ininya. Ya kan anak gue juga harus bikin playlist Iya, gue dibikinin playlist sama anak. Kan itu. Iya, kemarin gue gue inget itu Ja, Mother Ja. Mother. Ja, gue bilang, gue bisa nggak tahu dia di mana ya. Tapi mereka kan masih banyak ya. Iya. Kegiatan untuk bisa ngulik kayak gitu. Kita udah kagak sempet. Udah sempet gila, kita lebih ke baca koran. Baca koran. Bawa komplek kan. Iya. Ja, bicara soal musik apa tuh? sama berita yang lagi berkembang nih. Lu kan apa nih gosip? lama di Naif nih. Oh Naif. Naif nih, gue lagi pengen nanya nih Ja. Itu ribut nggak sih? Ribut. Kalau bubar sih kayaknya udah bubar gue lihat. Tapi kalau ribut mungkin bukan ribut kali ya. Mungkin ada problem kali ya. Ada problem yang akhirnya soalnya gini Budi, kadang-kadang tipis sih kalau di band kan ribut itu kan kadang-kadang kalau di band nggak keluar secara emosional, bisa aja diem-dieman, itu ribut juga loh. Secara gue mendingan diem supaya nggak ribut, supaya nggak ribut, tapi sebenarnya intinya ribut, intinya mah masalah gitu. Nah cuman kalau gue lihat dari kasusnya Naif sih, ya gue kan juga lama jalan sama mereka, tau lah masing-masing wataknya gitu ya. Dan lo juga satu kuliah ya? Satu kampus sama mereka, dari mereka belum jadi Naif juga udah main sama mereka kan gitu. Yang apa namanya, yang dominan siapa, yang banyak idenya siapa, yang paling kritis siapa gitu kan. Kalau gue sih ngelihatnya puncaknya sampai di 25 tahun mereka selesai gitu. Gue lihat sih karena memang komunikasi sih. Komunikasi mungkin dengan menghindari ribut tadi, akhirnya komunikasinya jadi dibatasi. Kalau gue ngeliatnya gitu, karena gue ngeliat toleransi antara personil di Naif ya itu tinggi banget, toleransinya. Nah cuman kan kadang-kadang saking seringnya ditoleransi juga kan enak. Ada tuh kayak gue sama lu berteman lama nih, supaya gue bertahan berteman sama lu salah mah gue telan aja.
Padahal lu tahu gue Padahal lu tahu salah. Dan lu nggak enak untuk ngomong. Nah itu kalau ketumpuk lama-lama Iya. gitu. Kalau gue ngeliatnya begitu. Tapi balik lagi bro, yang namanya di band ya lu ngalamin juga deh. Manajerin band gitu, grup ya, kayak The Groove gitu loh, Jamaica Cafe, kan band juga tuh, grup kan. Masalahnya apa sih? Komunikasi, ya kan? Duit pasti ada tuh yang diomongin tuh, masalah duit. Terus apa lagi tuh biasanya selain komunikasi sama duit yang jadi problem? Yang paling dominan mah itu biasanya, iya kan? Iya betul. Biasanya kalau yang ketiga faktor eksternal deh tuh, keluarganya, atau side job atau apa itu biasanya begitu tuh, ya kan? Porsi-porsian itu misalnya begitu tuh. Nah itu gue lah sih kalau naif memang akhirnya begitu, tapi gue dalam hati ya, pernah ngomong, pernah berucap gitu, ini kayaknya sih udah peaknya nih gitu, udah puncaknya gitu. Kenapa gue bilang udah puncaknya dan memang mereka harus selesai gitu menurut gue di album terakhir. Kalau gue sih objektif, gue ngeliat karya ya, gue nggak bilang karya terakhir mereka kurang gitu ya, tapi karena gue tahu internalnya gitu, gue tahu kreatifnya mereka harusnya bisa lebih maksimal sih. Di album yang terakhir. Dan ternyata memang kalau dari dari ngobrol-ngobrol yang gue pernah dapat gitu ya kan gue masih ngobrol lah sama beberapa personil gitu. Nah, apalagi sama Pepeng gue masih ada bisnis, masih jalan gitu. Ya memang ada hal yang memang udah sangat minim ya di internal mereka, ya ini komunikasi yang seperti dulu lagi, udah nggak kayak dulu lah gitu. Bahkan gue dengar kalau nggak salah sempet album terakhir itu mereka nggak ketemu di studio ngerjain album itu. Mungkin nggak ngerjain itu, nggak ketemu di studio gitu. Jadi kirim-kiriman data mungkin kirim-kiriman data, atau mungkin saat satu datang ke studio satu nggak ada atau begitu kali. Jadi emang ya resiko band udah legend dan tua ya, menurut gua 25 tahun tua sih dulu kayak gitu ya kan. Kadang-kadang ada hal baik yang diambil keputusannya sama satu band, bubar atau lanjut tapi dengan segala konsekuensinya. Nah gua rasa Naif jalan yang terbaik adalah memutuskan untuk seperti sekarang gitu, bubar sih kalau menurut gua. Dan karena itu lu walaupun di kantor sama Jarwo di konten YouTube dia bahwa Naif emang bubar, dia bilang gitu. Karena kan gua kan nggak masuk ke dalam kesepakatan itu saat terjadi tanda tangan surat itu dan lain-lain gitu. Ya cukup kompleks sih, cuman gua tau lah mereka pinter-pinter, mereka seniman dan mereka berawal dari temen. Harusnya pertemanan itulah yang bisa mempertahankan persaudaraan mereka gitu ya. Kalau bisnis ya udahlah, bisnis memang ada waktunya kan, ada limitnya. Betul. Kan gua anggap Naif ini bisnis mereka, tapi pertemanan atau persaudaraan antara keempatnya sih gua harap sih jangan sampai putus. Kalau gua sih gitu sih, klise sih tapi itu harapan gua gitu. Dan mungkin mereka masih bisa ngobrol masih sebagai gua rasa masih sih sebagai personal mas, personal pribadi harusnya bisa ngobrol sih, kan nggak ngomongin bisnis. Artinya kayak nanya kabar keluarga atau mungkin sekedar say hello, bikin konten bareng atau apa, gua rasa masih mungkin. Tapi ya kalau untuk berdiri dengan nama Naif, ya gua ngomong-ngomong The Groove juga sendiri tuh sempat vakum apa bubar sih waktu itu? Dia balik ke The Groove, maksud gua lupa dah. The Groove itu nggak pernah bubar Ya? Tapi konflik atau memang ya udah emang vakum aja? Vakum. Jadi jenuh itu jenuh. Artinya kan dulu sempat Rika memutuskan solo, terus udah gitu udah tuh album The Best-nya keluar, vakum lah gitu The Groove. Jadi mereka memang kesepakatan adalah tidak pernah bubar. Ya. Gitu. Dan memang setelah sekian tahun kemudian, itu kalau nggak salah di tahun 2005 ya, itu mereka memutuskan untuk vakum. Gue lupa tahun berapa, tapi waktu itu pas gue masih suka ketemu kan sama teman-teman itu, bikinin reuni gitu kan. Terus akhirnya gue adalah gitu punya kesempatan bikin lah tuh di Ancol, salah satu hotel gitu. Udah basisnya Yuke sama Arif Firman, dua bener-bener tuh mereka reuni, krunya juga gue kumpulin lagi gitu. Terus udah kita bisa tuh ya? Dan setelah itu muncul wacana
yuk lanjutin Oh, gitu. Tapi iya. kembali lagi waktu itu gue memang lagi pegang ada grup lain juga kan. Ya, ya, ya. Gue dulu kan sama Pedro kan, jadi artinya gue mesti diskusi juga sama Pedro, kita mampu nggak nih gitu kan. Iya. Akhirnya mereka terus tuh mulai ada beberapa gig yang Iya. barengan lagi, namanya masih The Groove Reunion kalau nggak salah. Akhirnya pakai embel-embel reunian. tapi akhirnya mereka hilangkan reunionnya, ya udah kembali lagi The Groove gitu. Jadi emang nggak pernah bubar. Sebenarnya nggak pernah bubar ya. Nggak pernah bubar. Tapi ini kayaknya seru ya kita ngomongin band-band yang kita pernah handle ya. Tapi kayaknya ntar ya episode khusus Ini kali ya. menarik nih. Apa? Kayak fakta-fakta ya. Iya. Fakta-fakta atau kejadian-kejadian unik yang pernah kita alamin bareng Naif atau The Groove gitu. Benar. Lucu tuh. Benar. Yang tapi lebih ngebantu sih sebenarnya kalau buat yang nonton nih, tulis juga bantu pertanyaannya. Maklum kita butuh gibolan untuk inget-inget lagi gitu kan, udah lama banget gila tuh waktu itu masih ada Gibolan sama tolak angin. gila. Jadi biar ngebantu juga, enak ngejawabnya, siapa tahu masih pada pengen tahu kan gitu. Iya sih. Soalnya apa namanya? Ya yang pernah kita handle lumayan pernah menempati posisinya di industri musik itu lumayan Ya, inilah ya. yang kita ya, handle. banyak grup lain juga di era itu ya Iya gitu. sih. Yang kali seru juga aja kita undang-undangin juga ya generasi kita ya. Manajer-manajer ya. Manajer atau ada orang radio Iya, boleh yang juga. dulu Iya bener, yang bantu-bantu lagu Iya. kita diputer ya. orang event. Iya bener. Iya kan, Bener, yang bener. jadul-jadul, yang mungkin sekarang mereka udah posisinya Iya. udah lumayan, ya udah nggak Lumayan bingung gitu. lumayan nggak jelas. Aduh, iya. Gila deh. Ya, begitu dah. Ya udahlah. Ya, Gue pikir Kayaknya- kalau ahli-ahli konten bilang katanya kita kalau ngobrol jangan lebih dari 30 menit. Iya, Ini bener. udah lebih 6 menit nih. Katanya formulasinya wah, lu kalau bikin konten jangan kebanyakan ngomong. Dan kita mesti Terus suruh. kontennya ngomong, terus kebanyakan ngomong gimana? Ini besok kita tambahin sulap sama sihir. Iya kan? Aduh. Jadi kayaknya itu aja dulu kali Ja ya untuk di episode yang pertama Iya, nih Ja. perkenalan deh. Perkenalan lah gitu. Sebentar kalau mau tanya-tanya bisa juga di DM ke Instagramnya Henry Bangun, @henrybangun. Dan Dan gue juga @Arya Baja, Arya bisa Baja. juga ntar kita bisa jawab di konten kita yang next episode nih. Kita bakal rilis setiap Rebo ya. ya setiap Rebo Kalau dari kalau niat, kalau ada waktu. kalau ngeditnya nggak ribet. Aduh, oke deh, Oke, Brur. ya gitu aja. Sini dulu ya, sampai sini dulu deh. Yang penting semuanya Sehat ya. sehat. Jangan gila. Gitu aja. Jangan gila, itu aja sih. Stay home kalau perlu, kalau nggak perlu amat nggak usah keluar. Betul. Keluar di dalam, keluar di luar aja. Loker, Bang. Parah. Ya udah. Oke.